Sekarang dengar baik-baik firman Tuhan. Mari kita tenang menerima firman Tuhan. Khotbah hari ini adalah 5 langkah Kristus di dalam dunia. Dan besok malam adalah Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, mengapakah malam ini kita bicara tentang langkah-langkah Injil Yesus Kristus di dalam dunia ini, di dalam sejarah? Karena Alkitab berkata kepada kita, Tuhan kita bukan hanya bersemayam di surga, lalu tidak mempeduli manusia. Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dicipta oleh Allah yang adalah Tuhan atas alam semesta. Tetapi Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dan akhirnya Dia menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir. Mengapakah manusia dicipta terakhir? Karena manusia adalah ciptaan yang paling penting di dalam seluruh dunia ini. Manusia dicipta terakhir karena manusia untuk datang menikmati segala yang diciptakan bagi manusia. Segala sesuatu diciptakan bagi manusia, tetapi manusia bukan diciptakan bagi segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan bagi manusia, tetapi manusia diciptakan bagi Tuhan Allah. Dengan demikian kita melihat dengan jelas Allah, manusia, alam, semua ikut saya. Allah, manusia, alam. Sekali lagi, 1, 2, 3.
Allah, manusia, alam. Di atas manusia adalah Allah, di bawah manusia adalah alam. Saya rasa bahasa Indonesia indah sekali, karena Allah harus ditutup dengan mulutmu yang terbuka. Engkau tidak bisa menutup mulut pada waktu engkau menyebut nama Dia. Allah, mulutmu harus terbuka. Terbuka waktu yang bicarakan alam, mulutmu harus tertutup. Alam, mulutmu tutup. Karena apa? Engkau harus terbuka kepada yang di surga, dan engkau harus tertutup kepada yang di bumi. Saudara-saudara, ini namanya open system to the Creator, the open system to God. Ini adalah satu tema dan satu rahasia kemenangan manusia mengerti. Ini satu sistem daripada Thomas Kuhn. Kita harus open system. And to God be open. Saudara-saudara, karena dunia ini bukan dunia yang tertutup. Kalau dunia yang tertutup, berarti kita cukup di dalam dunia, tidak perlu Tuhan Allah. Tapi Alkitab Perjanjian Lama mengatakan, dan Perjanjian Baru dikutip oleh Yesus Kristus, manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Dengan demikian kita harus terbuka kepada Tuhan. Dunia ini terbuka kepada Tuhan. Dunia tidak bisa menutup diri daripada Tuhan. Semenjak kalimat pertama daripada iman rasuli, I believe in God, the Almighty God, the Creator of the heaven and earth. Kalimat itu telah memberikan satu sistem. Dunia harus terbuka kepada Allah. Di dalam dunia Yunani tidak ada sistem terbuka. Yunani memberikan pengertian dunia ini sebagai satu dunia plastik, dunia yang tidak terbuka, dunia yang tertutup. Tapi orang Kristen mengetahui beyond this world, beyond the physical, visible world, there's an invisible, metaphysical, eternal God. Saudara-saudara, Allah, manusia, alam. Segala sesuatu dari alam tidak mungkin menyelesaikan kebutuhan kita. Engkau berapa kaya, tetap mati. Engkau berapa pangkat, tetap mati. Setelah mati, tidak ada satu rupiah yang engkau bisa bawa. Orang kaya mau sombong apa? Engkau ada ratusan miliar, waktu kaya, kelebihan uang beli peti. Waktu engkau mati, semua uang tidak bisa dibawa. Dunia ini adalah dunia yang fana, materi, terbatas. Tadi manusia demikian dibutakan oleh setan, sehingga kita tidak habis-habis ingin mendapatkan lebih banyak dari dunia. Saudara-saudara, saya melihat banyak orang kaya itu miskin sekali rohaninya. Banyak orang kaya itu kasihan sekali rohaninya, karena mereka tertutup mata rohani. Mereka tidak melihat kekayaan di surga, hanya melihat di dunia ini saja. Mari kita terbuka kepada Tuhan, dan kita tertutup pada dunia. Kita merasa kalau Tuhan memberikan makanan secukupnya kepada kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada uang lebih, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kalau ada uang lebih, mengingat orang lain. Saudara-saudara, hanya dua macam manusia, semacam terus kerok uang orang lain untuk memperkaya sendiri. Ada sahabat semua orang terus mengkerok diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Siapakah engkau? Macam apakah engkau? Manusia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena kita dicipta bukan untuk dunia. Dunia dicipta untuk kita, maka biar materi melayani kita, tapi kita melayani Tuhan. Amin. Dunia melayani kita, kita tidak melayani dunia. Kita melayani Tuhan, bukan minta Tuhan mengisi kebutuhan. Dari kerakusan kita tidak habis-habis. Pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab akan datang ke Pontianak yang mengatakan engkau jadi Kristen bisa kaya, bisa makmur, bisa sukses, dan engkau seumur hidup akan terus lancar, tidak ada kesulitan. Itu bohong. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab berkata barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, dia harus pikul salib.
Barang siapa mau hidup beribadah, dia pasti melewati banyak penganiayaan. Alkitab berkata barang siapa mau masuk dalam kerajaan surga, dia harus menempuh banyak kesulitan. Ini ajaran yang benar. Meskipun demikian, Tuhan tidak meninggalkan kita di dalam kesengsaraan penganiayaan. Tuhan tidak membiarkan kita di dalam penderitaan. Dia akan memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Tetapi saudara tahu tidak, di dalam seluruh sejarah Tuhan muncul di atas bumi ini. Ini perbedaan agama Kristen dengan semua agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain percaya Allah berada di surga, di tempat yang jauh, tetapi tidak mempeduli dunia. Alkitab mengatakan Allah mempeduli dunia, dan dia mengirim anaknya turun ke dalam dunia, turun ke dalam sejarah. Yang kekal masuk ke dalam wilayah sementara, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, roh menjadi daging, Allah jelma menjadi manusia. Karena Allah mempeduli, maka Allah masuk ke dalam sejarah. Iman orang Kristen adalah iman yang tergantung sesuatu pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam sejarah. Our God have done His great work in time and in space. This God is a true God. He's not only sitting high in heaven, but He come down on to this earth. Saudara-saudara, Allah orang Kristen adalah Allah yang datang dari surga ke dunia. Allah yang datang mempeduli manusia, sehingga dia berbeda dengan semua konsep ilahi yang lain. Yesus Kristus muncul di dalam sejarah. Ini membuktikan Allah yang berada di surga, kita membuka kita hati kepada dia, dan dia membuka hati dia kepada kita, dan dia turun ke dalam sejarah. Dia masuk ke dalam ruang, dia masuk ke dalam tempat, dia masuk ke dalam kurun waktu untuk menyatakan dia sungguh-sungguh mencintai kita. Tahu tidak Allahmu mengerti air matamu? Tahu tidak Allahmu mengenal akan pengeluhanmu? Tahu tidak Allah mengetahui segala isi kesedihan hatimu? Mengapa? Karena dia pernah turun, dia pernah datang, dia pernah visitasi dunia ini, dia pernah sendiri mampir di dalam dunia, dan dia pernah menjadi manusia. Jikalau Allah adalah Allah, tidak pernah menjadi manusia, bagaimana saya tahu kalau dia tahu saya susah? Kalau dia adalah Allah, bolehkah Allah mengetahui kesusahan manusia? Saya percaya Allah tidak perlu jadi manusia. Dia sanggup mengerti segala kesusahan manusia. Karena dia adalah Allah yang maha tahu, dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha kasih. Tetapi dia mau menjadi manusia, bukan kalau dia menjadi manusia baru mengetahui kesusahan manusia. Dia menjadi manusia supaya kita tahu bahwa dia mau kita tahu bahwa dia tahu kesusahan kita. Inilah ajaib dan bercinta kasih Tuhan. Tuhan rela datang ke dalam dunia. Tuhan rela datang menjadi manusia. God became man. The word became flesh. Firman menjadi daging. Allah menjadi manusia yang mencipta, masuk ke dalam dunia yang dicipta, menyatakan diri sama seperti engkau dan saya. Itulah namanya Yesus Kristus. Saudara-saudara, itu sebab langkah-langkah Injil bukan langkah-langkah di dunia sana. Langkah-langkah Injil adalah langkah-langkah di dalam dunia ini. The steps of the great work of the gospel are all happen on this earth, not in heaven. Tuhan Allah adalah Tuhan yang rela turun ke dalam dunia, rela jelma menjadi manusia, rela peduli, dan dia datang menjadi seperti engkau dan saya. Step pertama, inkarnasi. Saudara-saudara, apa artinya inkarnasi? Karnal, daging. Inkarna berarti masuk ke dalam daging. Inkarnasi
berarti proses firman masuk ke dalam daging. Inkarnasi hanya tercantum di dalam kitab suci. Inkarnasi bukan reinkarnasi. Reinkarnasi omong kosong. Reinkarnasi tidak pernah terjadi. Reinkarnasi khayalan manusia yang tidak mengerti apa artinya kekekalan dan waktu. Saudara-saudara, inkarnasi adalah interupsi Tuhan Allah kepada dunia yang diciptakan. Allah supra alam menyatakan diri di dalam alam. Alam yang tidak terbatas rela membatas diri. Allah yang roh bersalut dengan daging dan darah. Allah sang pencipta nyatakan diri dalam dunia ciptaan. Ini namanya inkarnasi. Saudara-saudara, inkarnasi penting tidak? Penting sekali. Karena di sini Tuhan menciptakan titik kontak antara dunia kelihatan dengan dunia yang tidak kelihatan. The only contact point between the visible world and the invisible world is the incarnation of Jesus Christ. Allah telah menciptakan titik kontak sehingga dunia yang dicipta boleh datang kepada dunia yang mencipta. Dunia materi boleh datang mengenal dunia rohani melalui inkarnasi. Christ incarnation is the only contact point between the invisible God and the visible man. Oh, bersyukur kepada Tuhan. Iman Kristen berdasarkan poin pertama, karya pertama, step pertama di dalam sejarah incarnation. Saudara-saudara, since the day of creation, only incarnation shows us how great is the love of God to human being. Sejak daripada ciptaan sampai akhirat, sampai seluruh sejarah selesai, kita melihat satu titik yang menyatakan Tuhan mencintai manusia adalah melalui inkarnasi. Jikalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, jikalau Yesus tidak dilahirkan oleh anak darah Maria, kita tidak mungkin mengerti, tidak mungkin mengetahui berapa besar cinta Tuhan Allah. Tuhan begitu mencintai kita sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu kepada mereka, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tidak ada di dalam agama apapun pengertian inkarnasi, karena mereka mempunyai konsep Allah tapi tidak tahu Allah yang bagaimana. Mereka mempunyai konsep manusia tapi tidak pernah mengerti manusia seharusnya hidup seperti apa. Tetapi inkarnasi menyatakan Allah datang menjadi manusia dan memberitahu kepada kita cinta Allah, dan memberitahu kepada kita bagaimana kita harus hidup sebagai manusia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Dia menjadi teladan semua manusia. Tidak ada orang lebih suci daripada Dia. Tidak ada orang lebih cinta kasih daripada Dia. Tidak ada orang lebih adil daripada Dia. Tidak ada orang lebih mengerti kesulitan orang lain daripada Dia. Waktu Yesus di dunia 33 tahun setengah, Dia dilahirkan di palungan, menghirup kencing dan kotoran binatang, hidup sehina mungkin untuk mengganti engkau dan saya. Pada Yesus itu di dunia 33 tahun setengah, Dia mati di atas salib, dipaku, ditusuk, dibunuh, difitnah, diumpat, diadili secara tidak adil untuk menanggung dosa engkau dan saya. Dari kelahiran sampai kematian, inilah tubuh Kristus inkarnasi. Ini step pertama. Saudara-saudara, ini bukan kejadian yang mungkin terjadi daripada segala kesanggupan manusia. Ini adalah karena Roh Kudus menaungi Maria. Saudara-saudara, Maria dinaungi oleh Roh Kudus dan Maria melahirkan Yesus Kristus. Ini satu-satunya solusi. Jikalau Yesus adalah kelahiran dari akibat hubungan seks laki-laki dan perempuan, maka Dia pasti menurunkan dosa Adam dan dia menjadi orang berdosa. Kalau dia sendiri berdosa, tak mungkin Dia menjadi juru selamat.
menebus engkau dan saya. Yesus Kristus harus tidak berdosa. Bagaimana mungkin dia tidak berdosa? Dia tidak boleh mewarisi dosa keturunan dari Adam. Itu sebab anak darah Maria dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga dia melahirkan seorang yang suci. What you are going to give birth is the Holy One of God, the Son of God in the highest. Yang kau akan lahirkan adalah yang kudus dari tempat yang maha tinggi, anak Allah di tempat yang maha tinggi dan suci. Saudara-saudara, ini adalah inkarnasi. Inkarnasi adalah mujizat terbesar di dalam dunia hidup. Inkarnasi adalah pengunjungan hidup kekal ke dalam dunia hidup yang dicipta. Inkarnasi adalah pernyataan peduli Allah kepada manusia yang harus mati. Saudara-saudara, ini peristiwa pertama, ini langkah pertama sejarah. Tanpa inkarnasi tidak ada keselamatan. Tanpa inkarnasi tidak ada Injil yang sejati. Tanpa inkarnasi tidak ada keselamatan yang diberikan kepada manusia. Ini pertama. Kedua, langkah kedua, yaitu hidup 33 tahun setengah tanpa bercacat celah. Yesus Kristus melewati 33 tahun setengah hidup sebagai manusia di dunia ini. 33 tahun setengah. Setiap tahun 365 hari. Setiap hari 24 jam. Setiap jam 60 menit. Setiap menit 60 detik. Dari detik pertama sampai detik terakhir, Yesus hidup 33 tahun setengah tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, siapakah mungkin hidup suci seperti ini? Kongfucu kah? Kongfucu berkata, siapa bisa tidak berbuat salah? Sunang uguo guo nengkai san mo tayen. Ini bahasa aslinya, who can avoid from doing fault and sins? Who can avoid from committing sins? If a man have sinned and he can repent, there's no goodness bigger than this one. Inilah kalimat dari Konfusius sendiri. Manusia tidak mungkin dia berdosa. Dan kalau orang berdosa mau bertobat, tidak ada kebajikan lebih besar daripada ini. Konfusius mengaku manusia berdosa. Konfusius mengaku dia sendiri berdosa. Itu sebab orang paling suci di dunia semua berdosa. Saudara-saudara, semua nabi berdosa. Semua rasul berdosa. Semua paus berdosa. Saudara-saudara, semua pendiri agama berdosa. Socrates berdosa. Anaximander berdosa. Lucretius berdosa. Empedocles berdosa. Demokritos berdosa. Saudara-saudara, semua orang filosof berdosa. Stoics semua berdosa. Epicurus berdosa. Semua orang berdosa. Dan pendiri agama semua berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Hanya satu, Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus satu-satunya yang tidak berdosa. Engkau kalau tidak percaya Yesus, engkau mempercaya siapa? Saudara-saudara, Ayub berkata, dosaku lebih tinggi dari kepalaku. Yesaya berkata, bibirku kotor, aku tidak layak menyampaikan firman Tuhan. Petrus berkata, oh Rabi, tinggalkan aku, karena aku tidak layak, aku orang yang najis. Paulus berkata, di antara orang berdosa, saya orang berdosa yang paling besar. Saudara-saudara, ini semua kalimat-kalimat keluar dari orang yang mempunyai kesalahan, orang yang mempunyai dosa, orang yang perlu pengampunan, orang yang perlu kasihan dari Tuhan. Tetapi tidak pernah ada kalimat seperti ini keluar dari mulut Yesus Kristus, karena dia satu-satunya yang tidak berdosa. Saudara-saudara, di dalam pasal ke-8 Kitab Yohanes, Yesus berkata, who among you can point out my sin? Siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan dosaku? Saudara dengar kalimat di bawah ini. Inilah satu kalimat yang paling besar
yang memberikan tantangan kepada seluruh dunia mengenai moralitas manusia. Tidak pernah ada satu orang berani mengatakan, siapa di antara kamu boleh menunjukkan dosaku. Hanya Yesus Kristus, karena memang dia tidak berdosa. Tak pernah terjadi sedikit pun dosa yang diperbuat oleh Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya yang suci. Di luar Yesus tidak ada orang suci. Di luar Yesus tidak ada orang yang mutlak suci di hadapan Tuhan. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang disebut Sang Kudus daripada Allah. Oh saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah langkah kedua dalam sejarah. The first step in the history, He incarnated to be man. The second step, He lived His whole life without committing sin. Itulah sebab Yesus boleh menjadi juru selamat, karena 33 tahun setengah tidak berbuat dosa. Itu sebab dia boleh kembali kepada Allah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28 dikatakan, I come from the Father and I enter into this world, and I will depart from this world and return to my Father. How can Jesus return to the Father? The only cause, because He is sinless. Jikalau Yesus pernah berdosa 1 detik saja di dalam 33 tahun setengah, dia tidak mungkin kembali kepada Bapa. Dia tidak bisa kembali ke surga, karena dia sudah berdosa. Tetapi puji Tuhan, dia yang tanpa bercacat celah, dia yang tanpa berdosa, tanpa berkesalahan, maka Yesus boleh pulang kembali kepada Allah Bapa, menjadi pengantara Tuhan Allah dengan engkau dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini step yang kedua. Yesus adalah satu-satunya yang tidak berdosa. Saudara-saudara, step yang ketiga, langkah tiga, dia mati mengganti engkau. Dia mati mengganti aku. Saudara-saudara, apakah itu kematian? Istilah mati pertama kali muncul di Taman Eden, di mana Tuhan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah yang terlarang itu, karena hari itu engkau makan, hari itu engkau mati. Tuhan telah mengatakan sesuatu kalimat yang tak pernah mungkin dimengerti oleh Adam dan Hawa, karena mereka belum pernah lihat apa itu mati. Mereka belum pernah mengetahui apa itu mati. Mereka juga tidak bisa membayangkan apa itu mati. Sampai saat kalimat keluar dari mulut Allah, mereka tidak ada bayangan, tidak ada mungkin mengerti, tidak bisa mengimajinasikan apa itu mati. Tetapi firman Tuhan selalu mendahului pengalaman. Jangan kira yang kau alami baru engkau boleh dengar firman Tuhan. Jangan kira kau mengerti boleh engkau mendengar firman Tuhan. Tuhan selalu mengatakan kalimat yang belum engkau sadar, belum engkau ngerti, belum engkau alami, belum engkau pernah imajinasikan. Tapi you mesti dengar dulu. Sesudah itu minta Tuhan memberikan penjelasan kepadamu. Saudara-saudara, orang-orang rasional selalu rasa kalau sudah masuk akal baru mereka mau dengar firman Tuhan. Tuhan mengatakan kalimat supra-rasional, supra-empirical, supra all you experience, supra you experiment. Karena Allah mempunyai firman yang kekal. Dia berkata kepada Adam, hari engkau makan, engkau pasti akan mati. Itu belum dimengerti pun harus didengar. Lalu minta Tuhan memberikan petunjuk, supaya kita tidak bersandar kepada pengalaman, tidak bersandar kepada logika, kita tidak bersandar kepada pintaran kita sendiri. Kita hanya bersandarkan Dia yang berfirman. Karena manusia bukan hidup bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah Bapa. Sehingga kita minta Tuhan memberikan penjelasan melalui ketaatan, melalui pembatuhan, supaya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus pada langkah yang ketiga mati mengganti engkau. Saya mau tanya, Yesus harus mati tidak? Tidak. Yesus perlu mati tidak? Tidak perlu. Yesus mengapa mati?
bukan karena dia harus mati, bukan karena dia perlu mati, karena dia mau mengganti upah dosa yang diterima oleh engkau dan saya di atas diri dia sendiri. Saudara-saudara, Ibrani pasal 2 ayat ke-14 berkata kepada dia, saudara-saudara, anak-anak mempunyai daging dan darah, maka dia sengaja menjadi daging dan darah supaya boleh mati untuk mengalahkan penguasa kuasa maut. Saudara-saudara, di dalam pasal 2 ayat 14 Ibrani berkata, itu sengaja. He purposely come to die. Yesus tidak perlu mati, Yesus tidak boleh mati, Yesus tidak seharusnya mati. Karena apa? Dia tidak berdosa. Yang tidak berdosa tidak pernah perlu menerima upah dosa. Upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Kalau Yesus tidak berdosa, kenapa dia menerima upah dosa? Jika Yesus tidak berdosa, mengapa dia harus mati? Dia tidak perlu mati, dia tidak seharusnya mati. Tetapi karena upah dosa yang kau miliki, upah dosa yang aku miliki harus mematikan kita. Dan siapa bisa mengganti? Siapa bisa menolong orang berdosa? Engkau mati, tidak ada orang bisa tolong. Saya mati, tidak ada orang yang bisa tolong. Yang bisa tolong harus adalah orang yang tidak berdosa. Tapi di antara semua manusia, Alkitab berkata, kita sekalian sudah berdosa dan sudah mengurangi kemuliaan daripada Allah. All we have committed sin and make sure the glory of God. Not even one man is sinless. Not even one man can avoid from the condemnation of God. Itu sebab tidak ada satu orang bisa menolong orang lain. Orang berdosa tidak bisa menolong orang berdosa. Orang di penjara tidak bisa menyelamatkan orang di penjara. Orang yang harus mati tidak bisa melepaskan orang lain supaya tidak mati. Itu sebab God sent His only begotten Son. God sent Jesus Christ to be incarnated, the sinless one, to die for you and for me. Di atas Golgotha ada 3 salib, the 3 crosses. On the Calvary, in the middle, Jesus Christ. Besides Him, 2 robbers. 3 kind of death. Yesus Kristus berbeda kematiannya dengan kematian perampok yang diselamatkan, juga berbeda dengan perampok yang tidak diselamatkan. Ketiga kematian ini died for sin, died in sin, and died to sin. Saudara-saudara, orang yang menerima Tuhan Yesus, dia mati terhadap dosa. Orang yang tidak diselamatkan mati di dalam dosa. Yesus Kristus mati mengganti dosa orang lain. Saudara tahu tidak semua yang tercatat dalam Alkitab begitu dalam, begitu agung, memberikan kita segala lukisan yang jelas untuk mempaparkan apa itu dunia. Jangan sombong. Engkau hidup di dunia terlalu bodoh karena sudah ditipu oleh iblis, ditipu oleh uang, sehingga pikiranmu tidak lagi mengerti dan tidak mungkin mempunyai pengertian yang jelas, mempunyai mata yang jeli melihat segala rahasia dalam kitab suci. Kalau engkau dengar khotbah menjadi pintar, itu belum cukup. Engkau mesti rendah hati, bersihkan hatimu, lalu mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus sehingga engkau menjadi bijaksana. Saudara-saudara, dari muda saya minta kepada Tuhan, beri kepadaku mata yang jeli supaya aku melihat kehendakmu, aku melihat rahasia firman-Mu. Sehingga saudara-saudara, dari umur 17 sampai sekarang 73, tidak ada satu khotbah saya yang saya curi dari orang lain. Tidak ada satu khotbah yang kutip daripada buku orang lain. Semua khotbah saya pikir, renung, meditasi, sungguh-sungguh renung di hadapan Tuhan sampai saya mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab suci terlalu banyak bijaksana yang surgawi, bijaksana yang mendalam, menggugah rohani kita masing-masing.
Bedakan tiga kematian. Semacam kematian mati di dalam dosa. Semacam kematian terhadap dosa. Satu lagi, kematian Yesus Kristus. Mati mengganti orang berdosa yang lain. Ini langkah ketiga. Langkah pertama, incarnation. Langkah kedua, the holy life of Jesus. Langkah ketiga, crucifixion. Yesus dipaku di atas kayu salib untuk apa? Bukan untuk menanggung dosa dia sendiri. Bukan karena dia berbuat salah. Dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? He knows there's no reason. But not because he is sinful, so he's punished. But because he is bearing the burden of the sin and the curse of the law, the wrath of God, to replace you and me. Yesus menanggung kemarahan Tuhan Allah. Yesus menanggung kutukan hukum Taurat. Yesus menanggung segala dosa engkau dan saya di atas kayu salib. Dia berkata, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas kayu salib Yesus mengatakan 7 kalimat. Kalimat pertama, Father, forgive them. Kalimat keempat, my God, why has you forsaken me? Kalimat 7, I put my life in your hand, oh Father. The first and the last one, Father. And fourth, my God. Kenapa? Kenapa kalimat pertama, Bapa, ampuni mereka? Karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Karena dia sedang menjadi seorang anak Allah yang dikirim untuk menjadi juru selamat, mendoakan syafaat bagi semua orang berdosa yang akan bertobat kepada dia. Dia mengatakan, Father, forgive them. Pada waktu kalimat ketujuh, Father, I put my soul in your hand. Dia mengatakan, Father, kenapa? He's the one to accomplish all the will of God should be done only by Him. And He had done all. Aku telah mengenapi segala rencanamu ya Bapa. Bapa, sekarang aku serahkan hidupku kepadamu. Tapi kenapa kalimat keempat mengatakan my God bukan my Father? That is the reason. Because He was hung on the cross to represent a man who bore all the sin and the punishment of God on He Himself. Sebagai manusia dia disalibkan. Kalimat pertama sebagai anak Allah. Kalimat terakhir sebagai anak Allah. Kalimat keempat sebagai anak manusia. The Son of God becomes son of a man, and in flesh, in human body, in human life, He brought your sin and my sin. Oh saudara-saudara, tidak ada cinta kasih lebih besar daripada ini. Inilah langkah ketiga kenapa Yesus menjadi juru selamat. Ini langkah ketiga dalam sejarah bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosa kita. Incarnation, contact point. Sinless life, the true qualification. And died on cross, this is a substitution. Satu penggantian yang tidak berdosa menjadi berdosa. Yang benar menjadi tidak benar, mengganti engkau dan saya. Oh saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus mati bagi engkau dan saya, sehingga engkau tidak perlu masuk ke dalam neraka. Saya tidak perlu dimurkai lagi, karena sudah ada penggantinya. Ini langkah ketiga. Langkah keempat, antara kebangkitan Yesus Kristus. Jikalau Yesus Kristus sudah mati lalu tidak bangkit, paling banyak kita mengatakan engkau orang yang paling agung, engkau manusia yang paling agung, engkau telah mati begitu rupa sengsara, begitu menderita, menjadi contoh semua orang yang berkorban. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, dia tidak lebih baik dari orang kaum revolusioner. Banyak orang yang berevolusi juga mati, bukan?
Banyak orang mencintai negara, mencintai partai, mencintai komunisme, mencintai idealisme. Mereka dibunuh mengalirkan darah, bukan? Apakah engkau mempersamakan kematian Kristus dengan kematian orang revolusioner? Tidak bisa. Karena orang revolusioner kalau tidak mati ditembak, tetap pada satu hari mereka harus mati. Tapi Yesus tidak. Karena Yesus tidak berdosa, sehingga Yesus tidak harus mati. Tapi Yesus kenapa mati? Karena mengganti engkau dan saya. Itu sebab yang tidak berdosa sudah mengganti orang berdosa dan mengalami kematian. Allah sudi memakai kematian Kristus untuk melawan kematian semua. Di dalam ajaran daripada seorang Puritan yang besar, John Owen, dia mengatakan, the death of the Christ is the death which put all death to death. Kematian Kristus adalah kematian yang mematikan semua kematian. Kematian Kristus adalah kematian satu orang yang membuat semua kematian harus mati. Dan semua kematian dikubur oleh Kristus, supaya orang yang percaya kepada Dia tidak usah mati, mendapatkan hidup yang kekal. Adakah ajaran lebih besar dari ini? Adalah pengertian agama lebih agung dari ini? Saudara, jangan kira semua agama sama. Tidak sama, yaitu tidak sama. Semua agama adalah ajaran-ajaran manusia tentang bagaimana berbuat baik supaya boleh berkenan kepada Allah. Semua agama adalah usaha manusia bagaimana memberikan jasa untuk menutupi lubang-lubang dosa. Tapi Tuhan mengatakan, lubangnya terlalu besar, jasamu tidak layak. No one can solve the problem of your sin by doing good works as your merit. No, you are not qualified. I am not qualified. We have no goodness in our flesh. Paulus berkata di Roma pasal 7, tidak ada kebajikan di dalam tubuhku. We have been sold under sin. Yang satu-satunya kita patut terima yaitu neraka, yaitu hukuman Allah. Kita tidak layak diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tetap bisa diampuni oleh Tuhan karena Yesus Kristus yang tidak berdosa ganti kita mati, menerima hukuman yang paling besar, dan dengan unlimited life, undestroyable life of Jesus, He conquered and He overcome the one who control the death of human being, Satan. Dia telah mengalahkan setan yang menguasai kematian manusia. Dia telah menguasai iblis. Dia mengalahkan setan, dan Dia melepaskan kita dari tangan iblis supaya kita menjadi orang bebas kembali kepada Tuhan Allah. Bersyukur kepada Tuhan kalau engkau mengenal Yesus Kristus. Cilakalah engkau yang sering ke gereja tapi tidak pernah mengenal Injil, tidak pernah mengenal Kristus, tidak mengenal apa artinya salib. Engkau cuma main-main saja. Engkau cuma coba-coba cari cewek di dalam gereja, cari kekayaan di dalam doamu, dan engkau jauh dari Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, malam ini kembali kepada Tuhan dan menerima Yesus yang mati dan bangkit. Kenapakah Yesus bangkit? Karena Dia memang ada penghulu hidup, the master of life. Jesus is the master of life. He is not a man created by God and submit himself to death. He is a creator. He incarnated to be man. Dia ada master of life. Yesus ada penghulu hidup. Itu sebab Alkitab berkata, engkau telah menyerahkan Dia kepada orang jahat, dan akhirnya Dia dibunuh. Setelah Dia mati, Allah melepaskan Dia dari kematian karena Dia adalah penghulu hidup. My Lord, my Savior, my Redeemer, my Jesus Christ is the master of life, the Lord of all lives. So He lives forever. He resurrected from the death. Yesus Kristus bangkit dari orang mati karena memang Dia adalah juru hidup. Dia adalah master of life. Dia adalah penghulu segala kehidupan. Tidak heran pada waktu Elias membangkitkan orang, pada waktu
Petrus membangkitkan orang. Pada waktu Paulus membangkitkan orang, mereka perlu berdoa. Tetapi Yesus membangkitkan 3 orang, tidak pernah dia berdoa. Yesus membangkitkan anak daripada Yairus, Talita kum. Perempuan itu langsung bangkit. Yesus membangkitkan anak muda yang ke Nain, di kota Nain yang mau dikuburkan. Hei anak pemuda, saya perintahkan engkau bangun. Dia langsung bangkit. Yesus Kristus berkata kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah dikubur 4 hari, Lazarus keluar. Dia langsung keluar. Kenapa Yesus tidak perlu berdoa? Dia tidak perlu pertolongan Tuhan, sebab dia sendiri adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan, maka dia bangkit pula dari antara orang mati. Ini langkah yang keempat. Langkah yang kelima, dia kembali ke surga. Dia dari sana, dia pulang ke sana. Dia dari Allah, dia kembali ke Allah. Saudara-saudara, semua agama adalah manusia dari dunia ini ingin ke sana. Hanya Yesus Kristus dari sana ingin ke sini. Amin. Saudara-saudara, berbeda sekali. Mengapa engkau percaya Yesus? Mengapa saya percaya Yesus? Mengapa saya memberitakan Yesus Kristus? Mengapa saya ke ujung bumi? Saya sudah putar dunia 120 kali. Saya sudah berkhotbah lebih 35.000 kali. Saya sudah berkhotbah kepada 32 juta manusia. Untuk apa? Untuk beritahu Yesus juru selamat. Yesus satu-satunya juru selamat. Dia lahir untuk engkau. Dia hidup suci untuk engkau. Dia mati untuk engkau. Dia bangkit untuk engkau. Dia menuju ke surga untuk engkau. Sedang mempersiapkan tempat yang abadi, untuk akan datang lagi menjemput engkau dan saya kembali ke surga. Saudara tahu berapa besar cinta Tuhan? Sudah tahu berapa besar anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan kepada kita. Saya segera akan menutup kebaktian malam ini dan berkata kepadamu, malam ini jangan pulang kecuali engkau sudah berdamai dengan Tuhan Allah. Saudara harus mengetahui, di luar Yesus Kristus tidak ada juru selamat. Di luar Yesus Kristus tidak ada pengantara. Karena hanya satu pengantara di tengah-tengah Allah yang esa dan manusia yang berdosa, yaitu Dia Yesus Kristus yang sendiri adalah Allah menjadi manusia. Yesus mati bagimu. Yang mati bagi engkau hanya satu, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya Yesus yang mati bagi kita. Hanya Yesus yang bangkit pula daripada kematian. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Jikalau engkau tidak mau menerima Dia, saya tanya, engkau mau menerima siapa lagi? Engkau Kristen yang hanya mau kekayaan, mau kesembuhan, hari ini bertobat, menerima Yesus Kristus. Mari kita semua kembali kepada Tuhan dan mengaku hanya Dia juru selamat. Hanya Dia membawa kita kembali kepada Tuhan. Siapa berkata, Tuhan, di sini saya sudah dengar dengan jelas 5 langkah di dalam sejarah yang meyakinkan saya Yesus juru selamat. Barang siapa yang berkata, Tuhan, saya memperbarui imanku dan saya berjanji menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Orang Kristen yang jujur, tidak bermain-main. Orang Kristen yang ikut Tuhan seumur hidup, menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Inkarnasi, tidak berdosa, mati, bangkit, dan kembali ke surga, mengganti saya. Siapa yang sekarang mengaku iman ini dan janji seumur hidup menjadi orang Kristen yang sejati, saya memberikan kesempatan yang kedua. Sekarang siapa saja yang berkata, Tuhan, saya menjadi orang Kristen yang sejati, angkat tangan di hadapan Tuhan, menjanjikan imanmu. Siapa yang sekarang mengaku iman di hadapan Tuhan, mau menjadi orang Kristen yang sejati, angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa saja. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berhenti khotbah di sini.
Dan kita bangkit berdiri berdoa bersama-sama. Semua ikut saya berdoa, khususnya yang sudah angkat tangan. Satu kalimat demi satu kalimat. Ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih. Pada malam ini, sekali lagi saya mendengar Injil-Mu yang berkuasa, Injil-Mu yang mulia, Injil-Mu satu-satunya, bahwa Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, lahir ke dalam dunia, hidup suci, mati mengganti saya, dan mengalahkan kuasa maut, bangkit pula dari antara orang mati, dan naik kembali ke surga, adalah juru selamatku. Kiranya Yesus Kristus memimpin hidupku, memelihara imanku, seumur hidup jujur mengikuti Tuhan. Dengar doa saya, peliharalah saya sampai berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus yang hidup, saya berdoa. Amin.